Jadi dokter mobil tuh spesialis engine sama AC. Pada waktu itu gue mikir kan gimana caranya kita bisa bikin bisnis yang bisa mendisrupsi bengkel yang lain gitu. Dari awal gue bikin namanya rumah sakit mobil dan semua ini masuk ke dalam sana. Artinya apa? Customer bingung. Ini rumah sakit mobil spesialisasinya di mana gitu loh. Oh begitu. Iya, jadi satu brand, satu positioning gitu. 3 kunci sukses sebuah bisnis itu apa sih bro? 10 tahun lu bisa bikin 36 bengkel dokter mobil tok. Wow, lu hebat banget gitu loh. Iya. Orang-orang banyak bilang seperti itu. Betul. Tapi bagi gua sendiri itu menurut gua masih pelan sih bro. Jadi salah satu alasan kenapa kita bikin dokter mobil itu adalah di dunia perbengkelan itu banyak sekali oli palsu sama spare part palsu bro. Kita mulai tuh orang lain mulai ngeledek bro. Wah ini dokter lewat nih. Wah dokter sini dong suntik gitu loh. Oke, selamat datang kembali di Coolbiz sesi 2 dengan Bro Ricky Sen, founder dari Domo. Ya bro. Yes, gimana bro? Ya, kita ngebicarain Domo ya, dokter mobil. Betul. Ya, jadi filosofinya menyembuhkan atau menyehatkan nih bro? Menyehatkan. Menyehatkan. Tell us about Domo bro. Betul. Jadi dulu kita bikin dokter mobil tuh 10 tahun yang lalu bro. Dimana bengkel mobil tuh sangat-sangat banyak gitu loh. Jadi saat itu tuh gue mikir kan, satu bengkel mobil itu butuh tempat yang gede dan semua jasa dia kerjakan gitu loh, mulai dari kaki-kaki, mulai dari ban, mulai dari AC, mulai dari engine, bla 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 bla, kampas rem, bla 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 sampai transmisi. Akhirnya apa? Bengkel itu cuma bisa buka 1, 2, 3, 4, 5 cabang. Nggak bisa banyak gitu loh. Nah pada waktu itu gue mikir kan gimana caranya kita bisa bikin bisnis yang bisa mendisrupsi bengkel yang lain gitu. Makanya kita bikin bisnis namanya dokter mobil. Saat itu spesialisasi kita adalah di AC mobil dan engine. Nah pada waktu kita bikin tuh orang lain udah kaki-kaki nggak ya? Kaki-kaki belum. Nah jadi pada waktu kita mulai tuh orang lain mulai ngeledek bro. Wah ini dokter lewat nih. Wah dokter sini dong suntik gitu loh. Nah, sampai akhirnya sekian waktu berlalu apa yang kita bikin tuh meledak dan itu rame banget tuh. Satu tahun itu liputan TV loh kita ngomong ya. Liputan TV saat itu kan bisa dibilang awareness-nya bagus banget ya. Dan itu bisa dibilang 4-5 kali bro setahun bro. Masuk di stasiun-stasiun TV gitu loh. Sampai akhirnya kita bisa ekspansi cukup banyak cabang dan bahkan kita udah ada cabang di Malaysia. I see. Itu meledak karena brandingnya tercapai atau karena memang konsumennya banyak. Nah sebelum kita mulai buka bengkelnya bro, kita kan udah analisa bengkel-bengkel di sekitar kita tuh pricingnya gimana gitu loh. Ternyata bengkel-bengkel sekitar kita itu pricingnya itu yang benar-benar harga aman. Jadi definisi harga aman itu seperti apa? Jadi ketika ada sales, ada supplier yang datang ke bengkel mereka, mereka selalu compare bro. Gue ada produk ini nih, lu ada nggak produk yang lebih murah daripada ini? Gue butuh sekian. Jadi mereka itu selalu mencari produk-produk lebih murah. Kenapa? Mereka ingin memaksimalkan profit. Dan yang gue lakukan itu berbeda sekali. Gue jual produk itu dengan harga yang cukup oke lah gitu ya, yang nggak terlalu mahal banget. Tapi kualitasnya bagus punya. Dan akhirnya apa? Gua mengincar segmen yang middle. Kalau yang bawah itu kan harga bawah itu kan bengkel lain sudah banyak yang main kan. Nah, gua ngincar segmen yang middle. Jadi middle ini gua kasih produk-produk bagus dan begitu mereka pakai, wow, hasilnya luar biasa ya. Kok mobil gua makin enak ya. Itulah yang bikin bengkel kita tuh berkembang cepat sekali, bro. I see. Sekarang Domo mainnya selain mesin dan AC, kaki main, aksesoris main? Nah, kalau misalnya dulu itu satu bengkel itu semuanya dikerjakan dengan satu brand, bro. Kalau gua berpikir terbalik. Jadi dokter mobil itu spesialis engine sama AC. Engine dan AC. Kita juga ada namanya Raspro, itu spesialis kaca film, anti karat sama coating detailing. Kita juga ada brand namanya Domo Transmisi, itu spesialis transmisi mobil matic tok gitu. Kita juga ada segmen-segmen. Ya, kita benar-benar segmented gitu, bro. Kenapa? Biar positioningnya dapat gitu loh. Biar positioningnya dapat. Betul.
Nah kita juga ada Domo kaki-kaki, spesialis kaki-kaki. Dan kita yang terbaru ini bikin apa? Domo Hybrid and EV. Jadi spesialis mobil hybrid dan EV. Oh, nangkep lu ya, masuk ya? ke sana juga. Nangkep ya. Jadi kalau misalnya dari awal gue bikin namanya rumah sakit mobil dan semua ini masuk ke dalam sana, artinya apa? Customer bingung. Ini rumah sakit mobil spesialisasinya di mana gitu loh. Oh begitu. Iya, jadi satu brand, satu positioning gitu. Oh, one brand, one positioning. Betul. Iya. Dan selain itu ketika kita bikin one brand, one positioning itu memudahkan kita bro. Untuk apa? Untuk duplikasi, untuk training, untuk perekrutan juga lebih gampang. Kalau menurut lu overall boleh, mau menukik ke Domo boleh. 3 kunci sukses sebuah bisnis itu apa sih bro? 3 kunci sukses sebuah bisnis adalah bisnisnya itu bisa dibilang mesti menyediakan solusi yang benar-benar tepat bagi masalah orang lain. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua itu bisnisnya itu nggak terlalu ribet ketika orang mau ibaratnya mau menggunakan jasanya dia nggak terlalu ribet bro. Iya. Kadang-kadang kita ngelihat suatu bisnis ya, kok ini ibaratnya ribet banget gitu. Jadinya kita males gitu loh. Oh. Untuk pakai jasa itu gitu loh. Oke. Nah kalau yang ketiga adalah kunci suksesnya adalah bisnisnya itu bisa dibilang umurnya cukup panjang. Oh oke. Memang relatif selalu dibutuhkan orang ya. Betul. Layanan kita ya. Iya. Sekilas juga gue tangkep Domo ini pro digital marketing ya. Betul sekali. Gimana sih bro sharing atau perspektif yang bisa lu ceritakan ke kita soal kedigitalan marketing ini di dalam Domo? Jadi basically gue emang orangnya anak-anak immerse lah. Oh, oke. Gue belajar di digital marketing tuh dari tahun 2009 bro. Dan 2010 kan gue mulai bisnis. Dokter mobil kan gue mulainya 2015. Jadi pada waktu itu tuh simple sih. Gue mau gimana caranya belajar marketing tapi costnya murah. Oke. Karena pada tahun 2010 itu bisa dibilang pasang iklan di majalah bro itu bisa dibilang 30 juta, 40 juta gitu loh sekali pasang gitu loh. Dan pada waktu itu ketika gue belajar digital marketing ini murah banget costnya gitu loh. Oh. Iya sebenarnya faktor awalnya di sana. Tapi seiring waktu dulu kan orang-orang beranggapan enggak mungkin lah beralih ke online gitu. Tapi gue believe banget nih suatu saat semua informasi itu ada di gadget. Oke. Makanya saat itu gue benar-benar fokus belajar digital marketing. Oh gitu ya. Dan itu bukan hanya sekedar template di bisnis lu ya. Betul. Itu efektif ya. Efektif sekali. Efektif sekali ya. Jadi sampai sekarang tuh bisnis gue tuh 95% mungkin di digital semua. Oh begitu. Yes. Begitu. I see. Untuk strategi pertumbuhan sendiri, Domo itu bergerak dengan strategi pertumbuhan yang seperti apa, brother? Bisa dibilang kita itu berkembangnya 10 tahun terakhir ini cukup bisa dibilang up and down ya. Oke. Orang lain di luar sana kan hanya bisa melihat hasilnya. Iya. Ya bisa dibilang dalam waktu 10 tahun ini, bulan 9 ini tahun ke-10 kita bro. 10 tahun lu bisa bikin 36 bengkel dokter mobil tok. Wow, lu hebat banget gitu loh. Iya. Orang-orang banyak bilang seperti itu. Betul. Tapi bagi gua sendiri itu masih menurut gua masih pelan sih, bro. Oh, masih pelan. Masih pelan. Kenapa? Karena kita udah dihajar sama Covid. Oke. Begitu Covid selesai juga pemulihan lagi. Dan tahun ini bisa dibilang tahun yang cukup berat kan bagi semua unit bisnis kan. Jadi 5 tahun terakhir itu bisa dibilang up and down-nya itu cepet banget. Oke. Nah, kalau gua lihat Domo ke depan itu seperti apa, kita tuh pengennya pertumbuhannya yang stabil, bro. Oke. Stabil. Misalnya 1 tahun itu bisa dibilang kita tambah 20 cabang, 15 cabang, dan itu tiap tahun bisa tambah seperti itu gitu loh. Dan kalau sekarang nih 2025 ini ya kita banyak melakukan improvisasi sih. Karena tim kita juga cukup gede. Total tim kita sekarang ada 400 orang, bro. Makanya. Ya, dan itu bisa dibilang gaji bulanannya kan cukup gede kan. Terasa itu. Iya. Lu termasuk yang di dalam strategi pertumbuhannya itu lebih ke self-owned atau franchise, bro, kemitraan? So far kita ada beberapa franchise, tapi untuk franchise itu tempat yang cukup jauh-jauh gitu loh. Oh. Karena kendala kita kan di people. Oke. Untuk training orang ngerti bisnis otomotif nih butuh waktu. I see. Dan kalau misalnya dia ibaratnya nggak ada kenalan lokal partnernya, dan itu cukup sulit, bro. I see. Tapi franchise kita nggak terlalu banyak kok. Oke. Nah, brother, gimana Domo memandang kompetisi yang ada, bro? Memandang kehadiran persaingan. Itu filosofi atau prinsip apa sih yang teman-teman Domo pegang?
Sebenarnya kompetisi di dunia bis itu menurut saya sih perlu bro. Karena kalau misalnya enggak, kita terlalu nyaman di suatu kondisi, akhirnya apa? Kita terlena. Oke. Betul kan? Iya. Nah kalau misalnya di Indonesia ini ya kita bisa dibilang belajar cukup banyak lah dari teman-teman bengkel lain gitu. Tapi kalau saya sih lebih suka belajar dari teman-teman bengkel yang ada di luar negeri. Oh begitu. Iya, karena di luar negeri itu kan kayak contoh kayak di Korea Selatan bro. Itu ada 2 brand, itu satu brandnya itu ada cabangnya 300-an. Oh. Dan satu lagi itu cabangnya sekitar 150 sampai 170 lah gitu loh. Oke. Kalau dokter mobil kan 10 tahun baru 36 cabang. Artinya apa? Kita masih bisa dibilang seiprit lah dari bisnisnya mereka gitu I see. Nah kalau di US lebih serem lagi bro. Itu ada satu bisnis bisa dibilang bengkel mobil juga. Itu cabangnya ada 1000 lebih. I see. Ya. I see. Ya, bro. Kalau di Domo itu sendiri value creation apa sih bro yang dikembangkan ya? Karena mengingat mainstreamnya bengkel itu kan udah kebayang kan. Betul. Misalnya ya kotor, betul. Terus lelet. Spare part palsu dan seterusnya. Nah, memandang industri yang kebengkelan yang belum terlalu established seperti itu, Domo sendiri melihat potensi value creation dan yang sudah dilakukan seperti apa, brother? Jadi salah satu alasan kenapa kita bikin dokter mobil itu adalah di dunia perbengkelan itu banyak sekali oli palsu sama spare part palsu, bro. Oke. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal kan. Orang kalau misalnya buka bengkel, ada sales datang selalu tanya, ada nggak yang lebih murah? Iya. Artinya mereka mengalahkan segala cara untuk memaksimalkan profit yang didapatkan gitu loh. Oke. Jadi value kita dari awal kita bikin dokter mobil adalah kita memastikan oli yang kita jual itu asli. Karena zaman sekarang teman-teman saya kan bisa dibilang pegang brand-brand oli cukup gede di Indonesia, bro. I see. Tapi mereka juga heran. Modalnya mereka misalnya satu barang itu 100.000 ya bro ya. Itu ternyata di online ada yang jual 95.000, bahkan ada yang jual 80.000 gitu loh. Nah makanya. Artinya apa? Kemungkinan besar barang yang ada di online itu palsu. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Sangat banyak barang-barang palsu beredar di online. I see. Ya, artinya bicara value creation dengan existing kondisi dan mindset kebengkelan yang ada, ini value creation-nya masih luas ya? Masih luas sekali. Ya. Jadi salah satu value creation kita itu kita punya mimpi, bro, bikin otomotif ekosistem. Nah, oke. Apa tuh bro? Tadi kan lu di awal juga udah sebut otomotif ekosistem. Apa itu bro? Jadi kita kepengen bikin otomotif ekosistem. Jadi orang tuh datang udah bener-bener kayak one stop everything, mereka punya problem lah gitu. Oh begitu. Iya. Nah makanya itu kita ada beberapa tempat cukup gede kan. Itu kita ada dokter mobil, ada transmisi, ada kaki-kaki. Jadi ada 3 bisnis yang kita install menjadi satu tempat gitu loh. Nah ke depan kita punya mimpi itu gimana caranya dokter mobil ini bisa 100 cabang, transmisi 100 cabang, kaki-kaki 100 cabang, seperti itu gitu. I see. Ya bro, siap bro. Ini tapi sebelum aku tutup sesi ini aku pengen tanya, filosofinya nama Domo itu apa bro? Domo itu adalah dokter mobil. Filosofinya. Jadi filosofinya itu pada waktu kita bikin di awal itu kan isunya adalah banyak sekali oli sama spare part palsu. Oke. Jadi oli sama spare part palsu ini bisa bikin mobil tuh rusak. Oke. Jadi gimana caranya kita mengatasi supaya mobilnya tidak rusak? Makanya filosofi dokter mobil itu ya udah namanya itu. I see. Ya, Bro Ricky, kita akan masuk sesi 3. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk sesi 3, impresi yang saya dapatkan dari sesi 2 ini ternyata bisnis bengkel mobil itu bisa asik banget loh. Kalau yang handle-nya entrepreneur. Kalau yang handle-nya entrepreneur beneran. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke perbincangan sesi 3 dengan Bro Ricky Sen. Sampai jumpa sesi 3 di Coolbiz. Di China itu ada sekitar 55 brand mobil EV, bro. Tapi yang bisa profit itu cuma ada 5. Kenapa sekarang Hyundai menarik investasinya di Indonesia untuk mobil EV? Padahal mereka pertama-tama yang tiba-tiba keluarin mobil EV kan. Nah, artinya apa? Indonesia ini masih bisa dibilang potensi ke depan EV-nya itu masih belum jelas. Early believer ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu, bro. Orang-orang yang percaya dengan mobil-mobil Eropa. Mobilnya diparkir, nanti baterainya itu akan dicopot dari bawah, kemudian ada robot yang pasang lagi, bro. Itu satu hari selesai, bro. Tapi kalau di Indonesia
Gue yakin EV itu bukan future. Keyakinan gue yang future itu adalah hidrogen. Kita beli sama sales kan ngomong seumur hidup 10 tahun bla 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 gitu loh. Tapi ketika lu lewat jalan rusak, polisi tidur, tiba-tiba baterainya penyok atau gimana, garansi lu nggak berlaku. Seorang Elon Musk bilang mobil listrik adalah future, kok sekarang harganya turun terus. Wah, ini podcast ini berpotensi viral di 100 negara nih, bro.